Businessman Opinion. Mitra bisnis Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan pengusaha berharap pemerintah memberikan fleksibilitas jam kerja, yaitu dengan menurunkan minimal jam kerja dari saat ini 40 jam per pekan menjadi 30 jam kerja per minggu dan upah disesuaikan jam kerja untuk menghindari PHK atau disebut no work no pay. Usulan ini salah satunya adalah akibat anjloknya permintaan yang berimbas pada sepinya order. Apa komentar Anda mengenai usulan no work no pay untuk menghindari PHK ini? 633-9160, Businessman Opinion 633-9160. Kalau memang untuk menghindari PHK ya nggak apa-apa sih, gitulah menurut saya yang benar ya dimanapun juga di dunia. Itu kalau yang kerja itu baru dibayar, nggak ada tuh namanya orang santai-santai dapat duit, yang nggak ada lah. Kalau begitu terus perusahaan bisa bangkrut, apalagi sekarang ya Pak ya tahun depan nih. Ya apa hari libur di Indonesia kan semakin panjang. Kalau misalnya dibebanin terus perusahaan bisa kolaps, itu lebih bahaya menurut saya. Mendingan kalau yang kerja dibayar, kalau yang nggak kerja nggak dibayar, itu lebih baik menurut saya daripada PHK nanti banyak kejahatan, itu lebih bahaya. Slogan no work no pay itu sebenarnya salah satu opsi yang terbaik ya, daripada harus ada pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu, karena ini bisa berakibat fatal. Kalau ya saya kira ini salah satu opsi lah, daripada harus memutus mata rantai mereka dari tenaga kerja menjadi tidak tenaga kerja, dari worker menjadi unworker, itu sangat berbahaya. Dikhawatirkan yaitu seperti tadi, tingkat kriminalitas yang akan bertambah, mereka harus makan, membiayai anak istri, akibatnya karena nggak ada kerjaan kalap lah, terjadi tidak didinginkan. Saya kira itu terbaik, salah satu opsi terbaik. Saya melihat ini satu hal yang dilema. Di sisi lain, pengusaha ini kalau dipaksakan ikut aturan akan berimbas pada kebangkrutan dari perusahaan, kerugian besar. Kalau dikurangin jam kerja, karyawan mungkin ya akan mendapatkan income yang berkurang. Tapi kalau ditelaah lagi, memang lebih baik beradaptasi dengan no work no pay. Jadi untuk buru-buru ini karyawan harus mulai mengencangkan ikat pinggang lah. Mungkin bisa bertahan setahun supaya keadaan ekonomi bisa normal lagi, daripada perusahaan terguling, cari kerja kan susah untuk pekerjaan baru, apalagi kalau buruh karyawan yang usianya juga sudah agak di atas 30-40 kan juga susah dari kerja. Jadi lebih baik ya udahlah, saling mengalah aja. Makasih. Kayak gitu, kayak buruh kayak tukang bangunan ya, itu sehari itu 250.000 gitu loh. Nah itu kalau mau dibilang no work no play, berarti kan kalau ada kerja baru dibayar. Nah biasanya sih bisa lebih mahal gitu loh. Jadi apakah mau diterapkan seperti itu atau enggak, gitu aja. Oke, makasih. Kalau menurut saya itu ide yang bagus ya. Mungkin tahap pertama itu mungkin taruhlah dari 40 ke 30 jam per minggu, itu kan kurang 10 jam. Mungkin dari 10 jam itu ada subsidi lah dari pengusaha, misalnya bayar 50-50 gitu loh, yang jadi 30 jam tapi bayar 35 jam sesuai kemampuan ya. Mungkin untuk berapa bulan pertama, kalau kondisi masih sepi terus ya subsidinya mungkin dicabut dulu gitu loh. Dan untuk respon penelpon pertama ada bedanya. Tukang bangunan tuh nggak ada tuh BPJS, bayar BPJS, pensiunan dan lain-lain, itu kurang lebih 10%. Itu kan tetap jalan. Saya yakin itu tetap jalan meskipun jam kerjanya dikurangin per minggu. Yang kayak tetek bengek gitu tetap, bukan tetek bengek, itu normatif, itu mesti jalan, tetap tidak bisa dipotong itu ya. Makasih. Opini saya, menurut saya itu satu pengajuan yang baik ya, agar kesulitan daripada pengusaha dalam hal ini lebih banyak kepada produsen membayar karyawan dengan jumlah yang kemampuan yang menurun, bisa dibayar menurun, supaya tidak terjadi PHK. Itu benar sekali. Dan banyak hal yang istilahnya
banyak juga perusahaan-perusahaan yang kesulitannya tuh sampai lebih dari itu. Saya kira kalau ke no work no pay itu juga satu solusi yang baik, tapi ada bagian seperti BPJS dan yang lain-lain tetap dibayar oleh perusahaan gitu. Pemerintah harus berani juga memberikan satu atau mengeluarkan PP untuk produk dalam negeri diutamakan dibeli walaupun 10 atau 15% lebih mahal daripada produk impor. Karena ada produk-produk kita yang tidak bisa bersaing memang dengan produk-produk China gitu. Sehingga ada satu selisih angka yang kita nggak bisa lawan, itu dibantu sama pemerintah. Kira-kira begitu. Kalau pemerintah berkomitmen seperti itu, kemungkinan kan pegawai juga bekerjanya tidak 30 jam, 40 jam per minggunya. Bahkan juga lebih kalau mungkin dengan lembur gitu loh. Kalau memang kerjaan ada, kalau nggak ada mau bayar gimana? Iya nggak? Demikian. Saya pikir daripada kita di PHK ya, dan juga perusahaan kalau nanti mungkin meningkat cari karyawan baru lagi, skillnya juga beda, saya rasa itu win-win solution ya. Jadi karyawannya enggak sama sekali di PHK, perusahaan juga nggak terlalu berat untuk menanggung beban biaya, dan mungkin karyawan juga masih bisa ada penghasilan, dan sisa waktunya dia bisa gunakan untuk pekerjaan yang lain, untuk pekerjaan sampingan. Jadi ya ada baiknya lah nggak di PHK sama sekali, perusahaan juga tidak bebannya nggak berat ya. Ya itu aja sih. Bagus sih usulannya gitu, cuma lebih adil ya. Maksudnya biar kalau yang izin-izin nggak jelas gitu tetap ya sesuai dengan itu, nggak perlu digaji karena kan dia nggak kerja juga gitu. Tapi dengan syarat semua lemburnya untuk jabatan semua lembur dibayar. Kan saat ini undang-undangnya sekarang nih untuk lembur itu ada beberapa yang nggak dibayar. Nah itu ini harus dipikirkan, jangan sampai yang lemburnya nggak dibayar gitu. Sekian. Ya win-win lah ya. Satu sisi tidak ada PHK, mengurangi. Kedua juga para teman-teman saudara kita yang pekerja ini masih ada di dalam. Nah yang nomor dua, ya, saran aja ya kepada saudara-saudara kita. Sekarang ini kan zamannya udah informasi luar biasa. Mungkin bisa lebih kreatif, lebih meningkatkan produktivitas kerja. Karena bagaimanapun juga kompetisi global ini nggak bisa dihindari, ya kan, utamanya negara-negara berkembang lainnya ya, Vietnam, Angka, Birma dan sebagainya. Ini masalah produktivitas penting untuk dilakukan. Yang ketiga masalah kreativitas. Saudara-saudara kita ini kalau bisa berkreasi lah, ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya di samping waktu yang berkurang tadi ya untuk menutupi kekurangan pendapatan kan bisa berkreativitas dengan melakukan sesuatu yang ini, ya kan. Siapa tahu dengan adanya pengurangan jam kerja muncul ide-ide brilian. Biasanya kalau kita terjepit itu memang suka muncul ide-ide kreatif yang brilian. Itu aja deh, terima kasih. Ya kalau saya lihat ini mindsetnya terbalik ya. Jadi supaya menghindar PHK dia mau kurangin jam kerja. Kalau dikurangin jam kerja memang oke lah, kalau kurangin lembur boleh, tapi kalau dikurangin jam kerjanya, minimum jam kerja itu kan artinya kan mengurangi produktivitas. Sudah tahu tenaga kerja Indonesia itu memang produktivitasnya rendah, sekarang dikurangin lagi jamnya, itu yang menyebabkan cost-nya jadi tinggi. Nanti hasilnya adalah sama aja, hasilnya adalah barangnya sedikit tapi harganya jadi mahal, jadi nggak kompetitif. Harusnya mindsetnya adalah justru produktivitas kerjanya yang ditingkatkan. Misalnya tadinya cuma bisa seminggu cuma bisa produksi 100 barang, harus ditingkatkan kalau bisa jadi 200 barang. Indonesia ini jangan dilihat tenaga kerja murah, sudah nggak murah dibanding negara lain, dibanding Vietnam ataupun yang lainnya. Jangan lihat angkanya, tapi kita lihat dari sisi produktivitas. Nah, kalau misalnya produktivitas kita bisa ditingkatkan, harga barang itu akan menjadi murah dan akan menjadi kompetitif. Kalau di Indonesia yang bilangnya oke sepi, kan bukan global sepinya. Di luar negeri tetap nggak mungkin satu dunia full sepi. Itu kita bisa cari peluang di situ dengan cara produktivitasnya ditingkatkan, harganya menjadi murah. Itu aja intinya. Kalau saya rasa sih perlu banyak dipolitisir
Karena kita kalau di PHK seperti itu, apalagi bertahap-tahap dibuat, di Aceh aja sudah banyak nih. Bahkan untuk tekstil Jawa Barat, sebagian mau pindah ke Jawa Tengah gitu, ke daerah-daerah. Jadi inilah hasil ketuk palu Omnibus Law. Jadi ujung-ujungnya ya makin banyak pengangguran. Menteri Banda Aceh sekarang pengangguran itu 158.000 pengangguran. Belum lagi di Jawa Barat sudah 45.000 yang di PHK ya, tinggal 15.000 lagi. Jadi ini harus tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai dipolitisir masalah G20 gitu ya, datangnya dari Tiongkok, macan Asia mau memperkosa Ibu Pertiwi gitu. Demikian, terima kasih. Baik mitra bisnis, sampai di sini Businessman Opinion, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Anto Wijaya.